kolbu. Terus yang kedua, peristiwa-peristiwa yang terjadi akhir zaman ini hanya dapat diterima oleh kolbu, bukan oleh akli. Nah, makanya atas hidayah Allah yang diberikan kepada saya untuk terus berusaha memperbaiki diri kolbunya, meskipun sampai sekarang belum sempurna lah, sehingga ya saya dapat merasakan itu. Kalau melihat sosoknya ya belum, karena memang belum dimunculkan, dalam arti kalau bahasa saya belum diorbitkan secara publish, itu belum. Jadi masih modenya itu masih mode preview aja gitu loh. Ya di hadapan Allahnya ya, kalau di kitanya belum. Jadi saya belum tahu. Jangan dikira saya udah tahu, udah kenal. Kalau udah kenal mah berarti itu sudah viral dan berarti itu udah waktunya kan gitu. Saya belum kenal. Entah di mana kita nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Jangan salah kalau ada yang mengatakan ini ada di sini, ada di sini, ada di sini. Loh, ada yang di sini, ada di sini. Mungkin Abang mampu bisa menakwilkan mimpi saya nih kemarin malam nih. Waduh, saya bukan ahli takwil mimpi. Setiap orang yang nanya mimpi ke saya selalu tepis. Mohon maaf sebelumnya, Kang. Karena apa? Saya takut itu tipuan. Tapi nggak apa-apa kalau mau sharing barangkali kan gitu. Barangkali teman-teman ada ya. Gini mungkin kemarin saya dibahas di channel Kang Surya Lokajaya juga itu. Oke, gini. Apakah ini bunga tidur atau apa itu saya nggak tahu ya. Bahwasannya saya melihat itu ada gunung. Itu sekitar kalau nggak di Cilacap, ya intinya di Pulau Jawa ya. Gunung apa tuh? Pokoknya gunungnya itu nggak begitu tinggi banget itulah, paling sekitar berapa meter itu, paling segedung Semonas, paling Semonas itu. Semonas berapa meter itu? Jadi di situ tuh ada cekungan ya. Cekungan itu jadi semua orang itu datang ke situ dan mencari emas tuh. Pakai yang alat tradisional ini ya, apa namanya? Dolang itu ya, bahasa itu kalau saya dolang. Irik. Iya. Semua orang itu dapat. Banyak banget emasnya. Tapi siapa saja yang mengambil emas itu pasti mati. Itu mimpinya tuh. Iya. Jadi yang mati itu sebabnya itu jadi kayak digigit apa gitu loh. Gitu. Pasti ya. Mati itu. Yang jadi, satu, yang selamat satu. Iya betul, yang selamat satu. Bangkai itu di mana-mana itu. Bangkai orang yang nyari emas itu. Itu apa ini maksudnya? Saya jadi keinget itu. Takut itu keinget terus jadi malah nggak ini. Ya. Oke, pertanyaannya apa? Pertanyaannya menurut sampean itu apa itu? Pertanyaan itu jawabannya, sampean itu sedang diwedar oleh Allah. Itu adalah hadis Rasulullah tentang tanda-tanda akhir zaman itu nanti akan ada gunung emas dan setiap laki-laki itu berusaha untuk datang ke sana untuk mengambil emasnya, dan setiap 100 lelaki itu yang selamat cuma satu, yang 99 mati. Dan dari tiap-tiap orang tersebut, dari 100 itu masing-masing berdoa, ya Allah mudah-mudahan aku yang selamat, kayak gitu. Itu penjabaran sebetulnya itu dari hadis. Itu tapi mimpi ya, mimpinya itu, tapi serem banget itu. Jadi itu kalau nggak salah di Pulau Jawa sih kalau dalam ingatan mimpi saya itu. Ya mudah-mudahan kita tidak serakah seperti itu ya. Anak alam, gunung-gunung kembar. Setahu saya, ya setahu saya itu hadis kan. Oke, itu hanya sekedar bunga tidur aja lah mungkin ya. Bukan bunga tidur. Kalau ini memang sampean lagi diwedarin satu hadis petunjuk. Itu hadis itu. Oh gitu ya ya. Itu hadis Nabi. Carilah. Itu betul. Jadi gunungnya itu di Pulau Jawa ya. Kalau nggak di Cilacap atau di Purbalingga lah antara itu.
Jadi semua itu yang mendapat. Jadi mas-mas yang paling segini itu dibuang kan. Kalau paling gedenya sih dibuang. Itu Kenapa? rata-rata itu Kenapa itu emas dan di Jawa? Karena di Jawa paling banyak emasnya kan, Mas Surya, Mas Jo, Mas Nur Wahid, kan banyak emasnya kan gede-gede gitu. ya. Kita lanjut lagi ya. Monggo. Tentunya di dalam hal ini apa namanya? Kita selalu membahas tentang Prabu Joyoboyo atau tentang Wasit Siliwangi. Mm-mm. Ini saya Surya disuruh beramal, insya Allah ya. Insya Allah kalau amal nggak pamerin ini. Ya, ya lanjutkan. Sosok leluhur kan. Balik lagi nih, kalau belum ada pertanyaan saya sedikit menambahkan. Semua leluhur itu, kalau ada yang mengaku ini titisannya siapa namanya tuh, para wali ya, Kalijaga atau Gunung Jati mengaku titisan itu 1000% saya jamin itu bohong. Itu 1000%. kenapa itu keyakinan sampai 1000% itu? Ya karena beliau tentunya akan memilih berdasarkan gini loh kan. Beliau itu akan menitis ke anak cucu yang terpilih itu beliau itu akan meminta izin dalam tanda kutip license-nya, izin kepada sosok SP itu. Mungkin saat ini ada menitis ke siapa, tetapi yang kemarin-kemarin mungkin ya, atau beberapa tahun yang lalu mungkin ada, tapi setelahnya itu udah pada kesini. Berarti baju ke-6 ya, baju ke-6-nya sudah, baju ke-7-nya ini belum, masih menunggu gambaran saya begitu ya. Mohon maaf, ini bukan untuk dipercaya ya, artinya masing-masing orang kan punya pendapat gitu aja. Saya juga nggak mau berkeras diri bahwa pendapat saya yang paling benar, tidak. Tapi kalau ngomong-ngomong soal menitis, saya pastikan jangan. Kenapa saya harus sampaikan? Karena supaya tidak ada fitnah, bahwa fitnah yang terjadi nanti kepada beliau ini dimanfaatkan oleh, ya kalau orangnya benar, kalau orangnya yang merasa diri dititisi oleh beliau ini terus untuk nyari duit, untuk mencari keuntungan pribadi, untuk ngisi perut doang, kan gimana kan itu, kan sehina itukah kan gitu. Beliau nggak mau gitu. Makanya pakaian ketujuh, bahasa mudah saya itu pakaian ketujuhnya itu atau ini belum ada. Terus jutaan leluhur lainnya ya, dunia pun sepertinya belum. Mungkin ada yang sudah, ada yang, tapi belum secara keseluruhan itu semuanya belum. Oke. Itu apakah kira-kira itu sekarang itu kan banyak penemuan kerajaan-kerajaan atau fosil-fosil kuno ini. Ini apakah termasuk ini suatu bukti bahwasannya sejarah itu akan terulang kembali nih? Yang mana nih? Atau itu kan banyak tuh ada penemuan bekas kerajaan-kerajaan atau apa itu. Itu banyak tuh sekarang saya melihat di berita-berita ini. Kalau mau penemuan-penemuan saya juga punya beginian nih, tapi nggak saya anggap ini cuma biasa aja. Ini hiasan dinding aja. Nih, penemuan-penemuan kayak gitu-gitu tuh ya justru itu adalah menunjukkan peradaban. Makanya kan kemarin saya ceritakan, peradaban dunia itu yang tertua itu sesungguhnya adalah peradaban di Jawa. Gitu loh. Kenapa Jawa itu terpilih? Dan Jawa itu Indonesia secara keseluruhannya, Indonesia. Gitu. Nah, karena ya entah walau alam itu kejadian alam sehingga terjadi mungkin ada pergeseran lempengan, pergeseran ini sehingga terpecah menjadi beberapa pulau. Nah, jadilah Nusantara. Nusa itu kan pulau, antara itu kan antara. Jadi antara pulau-pulau atau berpulau-pulau. Nah, jadi bersyukurlah kita sebagai warga Nusantara, warga 62 lah ya. Warga 62 bersyukurlah bahwa kita ini
dilahirkan di tanah yang ya kalau boleh saya bilang dijanjikan oleh Allah, bisa jadi gitu. Cuma memang kenapa kemudian akhirnya perpecahan itu ada, ya karena mereka itu tidak suka, tidak mau Indonesia itu bersatu. Makanya kita ini orang-orang yang masih waras, ya, jangan hanya karena beda pilihan, jangan karena beda agama, jangan karena beda suku, jangan karena beda kasta, jangan karena beda warna kulit, jangan karena beda penghasilan, jangan karena sesuatu keduniaan yang atau status-status yang dibuat oleh dunia kemudian pecah. Itu yang harus dibangun. Makanya persatuan Indonesia itu harus kita jaga. Jangan karena beda pilihan nomor 1, 2, 3 terus akhirnya pecah, jangan. Oke, saya mau bertanya nih ya. Sebentar ini, sebelum bertanya saya mau menjelaskan tentang mimpi saya nih, kayaknya banyak yang ini. Jadi mimpi saya itu bukan gunung tepung ya, bukan gunung seperti ini. Nih. Jadi ini ibaratkan gunung ya, gunung nih, gunung seperti inilah ya. Jadi itu di tengah-tengah di ininya gunung, ini di ininya nih. Kira-kira di sini, nah di sini ada pulau yang kering itu loh, apa danau yang kering tuh. Nah di situ diayak tuh ya, banyak banget itu ya. Terus Sungai Efrat itu. Terus pertama itu banyak tuh. Jadi yang kecil-kecil itu nggak ada yang mau ngambil, maunya yang gede-gede, yang besar-besar tuh. Tetapi begitu ngambil terus dikantongin, nah digigit sama makhluk itu. Jadi makhluknya itu sangat banyak sekali itu. Makhluknya kalau nggak salah itu warnanya biru tuh. Jadi warnanya itu biru. Nah, mau bertanya Jaga nih tentang mungkin barangkali banyak yang mengatakan bahwasanya Sang Kinasih Satropeningit ini memiliki suatu kerajaan di alam gaib. Bisa nih seperti apa dan bagaimana ini kira-kira nih? Bisa biar kita bisa menghalusinasikan juga nih seperti apa nih kemegahannya dan siapa penghuninya ini. Silahkan ini. Barangkali tahu, kalau nggak tahu ya nggak usah. Maksudnya gimana dulu? Maksudnya gimana tadi? Diulang. Jadi gini ya, banyak yang mengatakan bahwasannya Sang Kinasih Satropeningit itu kan di alam ruhnya atau sukmanya Satropeningit ini adalah memiliki suatu kerajaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira itu menurut sampean itu benar atau enggak? Kalau benar itu seperti apa dan bagaimana? Dan di dalamnya itu siapa saja penghuninya nih? Ini saya harus izin dulu ini ke Pak RT nih untuk ngomong begini nih. Sama Pak RW. Enggak, jadi gini Kang. Kalau dikatakan secara zahir kerajaan itu belum ada. Kalaupun punya rumah atau rumahnya si sosok ini, gambaran saya ya berdasarkan ini aja nih, itu ya rumah biasa. Yang dimaksud kerajaan itu memang nantinya dua, kerajaan dunia dan kerajaan gaib, nyata dan gaib. Karena yang kerajaan yang nyata ini memang belum terbentuk, artinya belum mencuat lah ya, belum mencuat. Kan ada yang mengatakan Majapahit akan bangkit, Pajajaran akan bangkit gitu kan. Itu betul, tetapi wujud kerajaannya itu bukan seperti yang dulu. Tetapi kembali lagi hanya bisa dilihat oleh mata batin, mata kolbu yang bening ya. Indigo cuma sekedar indigo saja. Kalau masih hatinya masih kotor, ya, saya pun masih kotor nih.